Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan berdoa. Pembelajaran yang lama baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu. Alvaro Hugo hadir? Hadir. Anissa Salsa, Raffi Ahmad, Siaur Rahman. Ya, sakit ya. Oke, sakit. Berarti satu yang nggak hadir ya untuk hari ini. Baik, agar belajar kita pada pagi hari ini lebih semangat, kita akan bernyanyi terlebih dahulu itu ya. Nah, Pak Eri akan mutarkan video terlebih dahulu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Oke, berarti hari ini siap untuk belajar ya bersama Pak Eri ya. Oke, kemudian apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, menyenangkan itu ya. Baik, untuk selanjutnya kita pada pertemuan sebelumnya sudah mempelajari ya tentang materi apa, coba saya nanya terlebih dahulu nih. Minggu lalu kita belajar tentang getaran, periode, sama frekuensi. Ya, getaran, periode, frekuensi itu ya. Jadi pada pagi hari ini Pak Eri akan melanjutkan ya, yaitu tentang bandul sederhana. Nah, untuk mengawali Pak Eri akan putarkan video ya terkait dengan materi bandul sederhana itu ya. Materinya tentang getaran harmonis ya. Kemudian untuk capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip getaran harmonis. Adapun tujuan pembelajarannya ya, sajian materinya ada dua. Yang pertama tentang getaran pada bandul, yang kedua besaran fisis pada bandul. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis periode, frekuensi, dan panjang tali bandul sederhana. Yang kedua adalah peserta didik mampu menyimpulkan hubungan antara panjang tali dengan periode bandul sederhana. Yang ketiga adalah peserta didik mampu membuat alat peraga sederhana berupa bandul sederhana ya. Selanjutnya silahkan kalian amati video berikut. Yang untuk berburu dan mengumpulkan jam dinding kuno. Di kawasan Nagel, Surabaya, kita akan mendapati ratusan jam dinding terpajang rapi di setiap sudut ruangan. Praktekan ya. Yang pertama, kami menggunakan tali sebesar 20 cm untuk manipulasi pertama. Menyaksikan video tadi yang ditayangkan, kira-kira yang dibahas tentang apa? Ya, jam dinding kuno ya. Nah, pertanyaannya Pak Eri mau nanya nih ya. Kalau kita lihat jam dinding kuno, tadi ada pendulum ya. Nah, pendulum dengan bandul sama atau beda? Sama ya. Jadi pendulum sama dengan bandul. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah mengapa jam dinding kuno itu diberikan pendulum? Ya. Siapa yang mau jawab? Saya kasih poin tambahan. Oke, Arindra. Ya. Alasannya apa, Arindra? Karena
bolak-balik pendulum memiliki periode yang relatif konstan. Jadi pendulum itu akurat dan tepat. Ya, oke, kasih aplaus dulu. Ya, karena tadi betul ya, karena pendulum itu ketika berayun mempunyai periode yang stabil sehingga dapat meningkatkan pengukuran waktu dan presisi pengukuran waktu pada saat itu ya. Jadi kalian sudah tergambar terkait dengan bandul seperti apa, jam dinding kuno seperti apa. Langkah pagi hari ini kita akan mempraktekkan ya. Jadi membuat alat peraga sederhana. Yang kedua nanti setelah alat peraganya jadi kalian langsung praktek. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Silahkan. Oke ya, semuanya udah sesuai kelompoknya masing-masing. Sebelum kalian melakukan praktek, Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan mendasar itu ya. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang getaran? Ya. Siapa yang menjawab? Iya, Aulia ya. Iya, silakan Aulia. Getaran adalah gerak bolak-balik yang terjadi secara teratur melalui titik stimulus. Oke, kasih aplaus dulu. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan sama Aulia bahwa getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana benda dikatakan melakukan satu kali getaran pada bandul sederhana? Siapa yang menjawab? Oke, Raffi. Silakan Raffi. Benda dikatakan melakukan satu kali getaran pada bandul ketika bendanya berayun bolak-balik melalui titik setimbang dan kembali ke posisi awal. Iya, oke. Nah, bagus ya. Yang ketiga, sebutkan dua besaran fisis pada bandul sederhana dan bagaimana cara menghitungnya ya, dan sebutkan keterangan besaran dan satuannya. Siapa yang menjawab? Oke, Maul Lidina ya. Silakan Maul. Yang pertama adalah frekuensi. Cara menghitungnya yaitu F sama dengan N per T kecil. Ya. F sama dengan frekuensi, satuannya F N yaitu banyaknya getaran, dan T kecil itu sama dengan lama benda bergetar, satuannya sekund. Yang kedua ada periode. Cara menghitungnya T besar sama dengan T kecil per N, dengan T besar sama dengan periode, satuannya sekund. T kecil sama dengan lama benda bergetar, satuannya sekund, dan N yaitu banyak getaran. Oke, kasih aplaus dulu ya. Oke, terima kasih ya. Jadi jawabannya tadi betul semua. Yang dapat bonus ada 3. Yang pertama Aulia, yang kedua Raffi, yang ketiga Maulidina itu ya. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan berikutnya, Pak Eri akan menampilkan ya bagaimana sih cara membuat alat peraga bandul sederhana dan mempraktekannya itu ya. Ya, kalian saksikan video berikut. Tadi itu adalah cara membuat alat peraganya. Sampai sini, setelah kalian melihat, kira-kira ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Siapa? Ada yang mau bertanya? Ya, jadi alat atau bahan yang akan kita gunakan untuk alat peraganya bahannya apa? Kayu ya? Iya, pakai kayu, kemudian alatnya ada palu dan sebagainya. Kira-kira jelas dari video yang tadi cara membuat alat peraganya? Jelas. Oke, kalau jelas, ini ada panduan tugas proyek ya, yaitu bagaimana cara membuat alat peraganya, dan di sebelahnya ada LKPD yang nantinya kalian akan isi ya setelah alat peraganya jadi ya. Oke, silahkan ketua kelompok masing-masing untuk mengambil panduan tugas proyek dan LKPD-nya. Ini 1 lembar, yang ini 1 set. Silahkan diambil. Ya, 1 lembar itu 1 set. Oke, yang sudah dapat silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Untuk panduan tugas proyek itu mulai dari temanya apa, tujuan proyek, alat dan bahan sampai langkah kerja. Pak Eri kasih waktu 1 menit untuk baca. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan.
praganya jadi, terus langkah berikutnya apa? Dipraktekkan. Setelah dipraktekkan kemudian presentasikan. Jadi nanti Pak Heri akan tawarkan yang sudah siap dan siap presentasi ke depan, silahkan maju ya. Yang maju akan dapat poin tambahan, gitu ya. Di panduan tugas proyek ada tema. Kemudian tujuan proyeknya adalah membuat alat peraga bandul sederhana. Alat dan bahannya ada berapa macam di situ? Sampai stopwatch ada 11 ya. Nah, untuk bahan yang belum ada di meja kalian nanti silahkan diambil. Ada kelereng ngambil 1, kemudian paku ngambil 4, kemudian ada benang ya 50 cm. Nah, silahkan lem tembaknya disiapkan dulu nanti ya, hati-hati ya. Nah, untuk stop kontaknya ada di pinggir sebelah sini gitu ya. Jadi nanti silahkan ketuanya bagi tugas. Ada yang bikin alat peraganya, ada yang ngelem ya, pakai lem tembak antara benang sama kelereng. Kemudian di LKPD ya, di LKPD itu ada judul praktikum. Kemudian tujuannya ada berapa di situ tujuannya? Ada 3. Oke, alat dan bahannya nanti dituliskan ya. Yang tersedia di situ apa aja. Langkah kerjanya dibaca, kemudian hasil pengamatannya tuliskan di tabel 1, tabel 2 dan pembahasannya. Serta yang terakhir adalah pertanyaan dan kesimpulannya kalian tuliskan. Nah, untuk hitungan itu ada di lembar paling belakang. Ya, untuk hitungannya ada di lembar belakang. Sehingga nanti kalian bagi tugas. Nah, Pak Heri hanya kasih waktu 15 menit untuk membuat alat peraga ya. Jadi saya contohkan nanti kelompoknya M Danis ya. Nanti Danis sama satu kelompok bikin alat peraganya. Yang satu nulis LKPD-nya. Yang satu lagi siap persiapan untuk nempel benang sama kelereng menggunakan lem tembak. Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Oke, bagus, cukup jelas ya. Bisa dimulai? Iya. Ayo ready? Ready. Oke ya, semangat ya. Oke, kita tepuk tangan dulu. Yang berikutnya Pak Heri persilahkan ketuanya ngambil kelereng, kemudian paku sama benang ya. Pakai gunting benangnya. Ya, kira-kira aja ya. Ya, kelompok 3 sudah bisa langsung praktek. Nah, benangnya diukur dulu, Bang. Iya, benangnya pertama berapa? Ya, 20 cm dulu ya. Diulang sampai 3 kali ya. Panjang benangnya masih sama ya, 20 cm. Ya, dikasih aba-aba 1, 2, 3 itu ya. Nanti yang 10 juga harus kasih aba. Jadi yang hitung juga keterdengar sama temennya. Dari kelereng sampai yang atas itu. Nah, sampai situ ya. Sini ya. Nah, sudutnya berapa tadi? Oke, bagus, 10 derajat. Ayo kelompok 2 semangat, yang lainnya sudah mulai praktek. Iya. Nah. Oke, ditulis, jangan lupa satuannya ya. Nah, ini bagus nih kelompok 3 nih ya. Hasilnya bagus, alat peraganya ini. Kuadrat Iya. kali 0,2 Betul. per ini. Ya. Nah, nanti hitungannya taruh di sini di lembar terakhir itu ya. Nah, nanti baru Karena dihitung di sini. percepatan gravitasi beda-beda. Iya, beda-beda. Nah, nanti kan ketemu rata-ratanya. Makasih, Pak. Ya.
Nah, nanti kolom berikutnya itu tinggal dibagi 10, maka ketemu periodenya. Yang dipakai yang dalam satuan meter ya, 8,47 ya. Ambil 2 angka di belakang, koma saja ya. Nah, kelompok 3 ini bagus ini ya. Ada 4 pertanyaan dan kesimpulan itu ya. Ditulis dulu ya, kesimpulan pertama apa, kedua apa, sampai yang keempat. Ya, masing-masing kelompok silahkan ketuanya mengumpulkan alat peraganya ya. Urut dari sini, alat peraga kelompok 1, 2 dan seterusnya. LKPD-nya masih dipegang terlebih dahulu. Silakan ketua kelompok untuk menempatkan alat peraganya di sebelah sini. Ya. Kelompok 3. Ayo salah satu. Kelompok berikutnya, ini kelompok berapa? 4 ya. Ya, berarti di sini dulu. Oke, 3, 4. Terus kelompok yang lain mana? Ini kelompok berapa? 5. 3, 4, 5. Oke, kita mulai untuk presentasi yang pertama. Saya persilahkan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan periode dalam panjang kali sederhana juga menentukan nilai. Kalau 1 akhirnya 10 kali, panjang 10 kali ya. Kali 0,25 meter, itu waktu tempuhnya ada 9,81 second. meter, waktu yang diperoleh untuk 1 kali ayunan bandul akan semakin cepat. Gimana caranya meminimalisir human error supaya lebih teliti lagi dan lebih presisi? Cara untuk mengurangi human error tuh bisa dengan saat mengukurnya bisa lebih teliti atau enggak. Jadi kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan apa yang sudah kami praktikan. Untuk judul praktikum pada hari ini yaitu bandul sederhana. Tujuan praktikumnya mengetahui hubungan antara periode dengan panjang tali bandul sederhana. Yang kedua menentukan nilai periode bandul sederhana. Yang ketiga menentukan konstanta percepatan gravitasi bumi dengan bandul sederhana. Star, kelereng sebanyak 1 buah, busur, benang, papan kayu berukuran 20 kali 10. Kita mendapatkan waktu pada percobaan pertama 9,02 Saya akan second. membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Kelompok 5 tadi ya. Kelompok 5 silakan. Saya mau nanya, bagaimana perubahan panjang bandul dapat mempengaruhi periode tentara? Perubahan panjang tali terhadap periode. Karena panjang tali bandul itu kan berbanding lurus dengan periode, jadi semakin pendek talinya maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu getaran, sedangkan semakin panjang talinya maka waktu yang dibutuhkan satu periode itu makin lambat. Semoga terjawab. Terjawab ya, Bang Raffi, oke. Nah, selanjutnya saya minta tolong salah satu untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada silakan. Ya, Davia silakan. Kesimpulannya apa? Hari ini kita belajar mengenai getaran. Dimana di dalam getaran itu sendiri terdapat frekuensi, rumus periode, rumus informasi mengenai tali yang digunakan pada bandul di praktikum kali ini. Maka semakin cepat juga, semakin lama pula waktu yang ditempuh untuk melakukan praktikum tersebut. Lalu untuk panjang tali bandul itu hubungan dengan periode juga berbanding lurus. Silakan kalian kerjakan, termasuk untuk lembar refleksinya itu ya. Ya, ketua kelompok silahkan mengambil asesmen sumatif sama lembar refleksinya. Ya. Silahkan. Sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya ya. Ya, sesuai dengan anggotanya ada berapa. Ini yang sudah terima silahkan diisi ya, nama kelasnya jangan lupa.
yang sudah bisa dikumpulkan ke depan, ya. Termasuk LKPD-nya per kelompok. LKPD-nya juga dikumpulkan. Silahkan dikumpulkan. LKPD, panduan tugas proyek, kemudian evaluasi sama refleksi. Oke, silahkan. Waktunya sudah habis, silahkan dikumpulkan oleh perwakilan kelompok. Oke. Baik, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu materinya tentang energi getaran harmonis ya. Silahkan kalian baca dulu agar nanti pertemuan berikutnya kalian sudah ada dasarnya ya, sehingga nanti kita diskusi kelompok kembali gitu ya. Kita biar semangat di awal, semangat di tengah, semangat di akhir semangat, kita tutup dengan fisika asik dan menyenangkan itu ya. Pak Heri hitung ya. 1, 2, 3. Fisika asik dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan ya. Terima kasih semuanya. Setelah ini kalian bisa melanjutkan belajar di kelas selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.